Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Yang mana kalau misal sore hari, pagi hari, pasti bawaannya atau pikirannya tadi untuk memantau LNB terus. Apalagi para pemilik RBB baru yang baru belajar, yang pemula seperti kita. Karena channel kita ini dibuat khusus untuk para pemula yang baru belajar, yang baru terjun, yang baru ingin terjun dalam dunia perwaletan. Dan kalau untuk yang senior-senior pasti sudah tahu, sudah banyak pengalaman, dan pokoknya sudah banyak pengalaman lah. Jangan bingung-bingung lah masalah menyusun kata-kata, karena kita tidak terlalu bisa menyusun kata-kata. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang atau menanggapi tentang fenomena mematikan suara panggil di LNB dan mematikan suara panggil, suara inap, dan suara tarik di suatu RBB, sobat waleters. Kedua-duanya akan kami tanggapi. Dan yang pertama, yang mematikan suara panggil di LNB tadi, itu yang pertama kali kami bagikan pada sobat waleters, kalau tidak salah tahun 2020 lalu, lebih kurang 4 tahun yang lalu. Dan kami bagikan di situ, kami bagikan di Facebook, di YouTube ini, saya membuatkan konten dengan judul untuk mengatasi atau cara mudah mengatasi RBW yang stagnan tanpa merubah desain di dalam gedung. Nah, itulah kami beri judulnya. Kalau tidak salah, kami bagikan tahun 2020 lalu, sudah 4 tahun, lebih kurang. Sobat waleters, untuk kita mematikan suara panggil di LNB tadi, untuk menambah kapasitas pada RBW yang stuck, pada RBW yang lambat, ataupun pada RBW yang perkembangannya lambat, yang kami maksud itu. Nah, ini efektif digunakan di setiap lokasi, baik itu lokasi pakan, lokasi sentra wallet, lokasi jalur lintas wallet. Ini semua efektif digunakan, bisa diterapkan. Dengan catatan, ya internal di dalam gedung harus kita perbaiki, harus kita benahi, harus kita rawat dulu. Misal kotor kita bersihkan, pokoknya kita perbaikilah. Nah, itu yang pertama tentang mematikan suara panggil di LNB. Nah, tapi yang menjadi masalah sekarang ini, sobat waleters, ada beberapa video yang kami tonton di channel-channel lain, di channel sebelah, baik itu di YouTube ataupun di Facebook dan di TikTok. Ada sebagian para kreator itu membagikan video dengan cara, maksudnya supaya RBB tadi rame dikunjungi oleh burung walet, yaitu ya kita tidak menutup kemungkinan lah untuk kita beri tahu kan, ya memakai teknik saca. Nah, itu ini akan kita tanggapi karena kita juga merasa pernah membagikan dengan cara tadi yang mematikan suara panggil di LNB tadi. Nah, itu pertama kali kita bagikan juga, tapi bukan mematikan suara inap dan suara tarik pada suatu RBB, karena kami merasa untuk mematikan seluruh suara panggil, suara inap ataupun suara tarik pada suatu RBW, jika lokasinya tidak mendukung, ini sangat rawan sekali pada RBW kita, pada keberhasilan RBW kita untuk burung walet yang sudah menginap di RBW kita, yang baru menginap di RBW kita, direbut oleh koloni lain yang berada di RBW tetangga kita. Nah, jadi seperti itu sobat waleters. Mengapa? Alasannya seperti itu tadi.
Ya karena seperti ini. Jika sobat RBW, sobat walleters tadi berada di sentra wallet yang mana persaingannya sangat ketat sekali, persaingan yang pokoknya ya zaman sekarang ini kalau yang namanya sentra wallet itu biasanya puluhan RBW, paling sedikit 5 RBW yang berada di lokasi tersebut tadi. Nah, jika suara inap, suara tarik, dan suara panggil dimatikan, karena ini persaingan yang ketat, sangat rentan sekali burung walet yang sudah menginap tadi direbut oleh RBW lain. Dan bisa jadi burung walet yang baru menginap di RBW tersebut tadi pindah. Karena kita sama-sama tahu yang namanya burung walet yang baru menginap di suatu RBW itu dia belum terlalu menghafal jalur dan masih meraba-raba untuk jalur tadi. Nah, jadi jika suara tarik dan suara inap dimatikan, maka burung walet yang masih baru menginap itu, yang masih meraba-raba untuk menginap, untuk menuju ke jalur inap tadi, ke jalur ruangan produksi tadi yang biasa kita sebut tadi, dia menjadi ragu untuk masuk ke dalam itu tadi, ke dalam ruang inap di suatu RBW tadi, sobat walleters. Nah, tapi ada tapinya. Kalau misal RBW tadi tunggal dan koloni di suatu RBW tadi sudah lumayan banyak, nah itu boleh-boleh saja dilakukan trik saca ini, sobat walleters, karena untuk burung walet kabur itu kecil, sangat kecil kemungkinan karena tidak ada persaingan di situ. Boleh saja, sobat walleters. Nah, beda lain halnya dengan mematikan suara panggil di LNB yang kami bagikan 4 tahun yang lalu. Nah, ini untuk di setiap lokasi ini aman karena kita masih mengandalkan atau masih tidak was-was dalam hati kita karena di situ ada suara tarik dan suara inap, yang mana fungsi dari suara tarik ini bisa menuntun burung walet yang baru menginap untuk masuk ke RBW kita, untuk masuk ke dalam ruang inap tadi. Jadi kita tidak perlu ragu. Dan burung walet yang masih meraba-raba menuju jalur di ruangan RBW kita, itu dia tidak ragu-ragu untuk masuk karena ada suara panggil, suara tarik dan suara inap yang masih on 24 jam di RBW kita. Nah, itu kelebihan dari hanya kita mematikan suara panggil di LNB, sobat walleters, yang untuk tujuannya menambah kapasitas di RBW. Nah, kami ulangi lagi, kalau misal kita menggunakan teknik untuk mematikan suara panggil, suara inap, dan suara tarik, itu sangat tidak baik dilakukan pada RBW yang lokasinya di sentra wallet. Sangat rentan untuk RBW direbut, maksud kami untuk burung walet direbut oleh RBW lain. Jadi seperti itulah, sobat walleters. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada salah kata kami mohon maaf, jika ada yang tersinggung kami mohon maaf. Kami hanya berbagi dengan sesama pemula yang masih belajar seperti kami. Salam sukses seluruh petani walet Indonesia dan Asia Tenggara. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.